pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesus yang baik, kami senang sekali kami bisa memuji-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat untuk mengerti ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat. Senang banget ya kita bisa ibadahku lagi sama-sama. Nah, hari ini kakak mau sampaikan sesuatu buat adik-adik semua. Duduk yang manis ya. Kakak punya cerita spesial nih. Deng, kakak punya teman bernama Tayo. Dia adalah si bis kecil yang sangat imut, lihat mukanya. Dia sangat suka tersenyum. Nah, hari ini Tayo akan mengikuti sebuah perlombaan bakat. Wah, Tayo berlatih sangat keras selama berhari-hari. Dan gak cuma itu, hari ini juga akan ada pemilihan bis terbaik tahun ini. Wah, Tayo berharap Tayo bisa menang. Nah, Tayo pun melakukan tugasnya hari itu. Dia mengitari kota dan setelah selesai dia pun pulang. Dia menuju garasinya, namun hari sudah mulai gelap. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba Tayo melihat dan dia mendengar tangisan dari seorang anak kecil. Wah, rupanya ada anak kecil yang tertinggal di jalan. Anak kecil ini ditinggal oleh bus sekolahnya ketika dia hendak mengambil balon. Aduh, Tayo bingung. Apa yang harus Tayo lakukan ya? Kalau Tayo menolong anak ini, dia akan terlambat ke acara bakat. Tapi akhirnya Tayo memutuskan, oke adik kecil, aku akan membawamu pulang. Dia pun mengantarkan adik kecil ini pulang. Nah, hari sudah gelap, Tayo bergegas. Namun tiba-tiba lagi-lagi ada sesuatu di jalan. Dia melihat dan ada suara minta tolong, memanggilnya, bis kecil biru tolong aku, katanya. Hah? Tayo panik, kenapa? Anakku mau keluar sepertinya, aku akan melahirkan. Waduh, Tayo panik sekali. Cepat-cepat, Tayo pun membawa ibu yang lagi hamil ini mau melahirkan segera ke rumah sakit. Wah, Tayo senang sekali bisa menolong ibu dan anak kecil tadi. Namun hari benar-benar sudah gelap dan dia benar-benar sudah terlambat. Pikir Tayo, aku sudah berlatih keras. Sudahlah, aku pasti masih bisa ikut tahun depan. Aku senang sekali aku bisa membantu ibu dan anak kecil tadi, kata si Tayo. Nah, begitu Tayo pulang, dia betul-betul kaget adik-adik. Tahu nggak kenapa? Ternyata begitu dia sampai, ada sebuah surprise buat dia. Ternyata teman-temannya belum pulang dan yang lebih mengejutkan lagi, Tayo terpilih menjadi bus terbaik tahun itu. Wow, keren kan? Nah, adik-adik,
Tayo bisa terpilih menjadi bis terbaik karena dia melakukan hal-hal yang baik dengan hati yang penuh tulusan. Dengan ikhlas dia menolong anak tadi dan ibu tadi. Tahu gak? Itu sesuai loh dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan kita. Kakak bacain ya. Dalam kitab Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tayo tadi melakukan tanpa mengharapkan hadiah apa-apa. Nah, kalau Tayo dihargai dapat jadi pemenang bis terbaik, bagaimana dengan kalian? Kalian pengen gak kalau Tuhan bilang kalian itu malaikat anakku yang terbaik? Rafael, malaikat beri hadiah buat Rafael karena Rafael ada anakku yang terbaik. Faro, kamu juga anakku yang terbaik. Tuhan bangga sama kamu. Mau? Kalau mau, kita juga harus menolong orang lain. Ingat, seperti Tayo, harus dengan penuh senyuman, dengan sukacita. Nggak boleh sambil ngomel-ngomel juga ya. Oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami tulus dalam segala hal Bapa. Bapa, sebentar kami mau melakukan aktivitas kami Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, nah sekarang kakak punya aktivitas nih. Mana yang tadi kakak bagiin di depan? Coba ambil pensil warnanya juga. Warnainnya rapi ya. Oke, Kak. Oke, Kak. Kak, semuanya mau diwarnain ya, Kak? Ya. Kak, Ya. warna apa aja? Boleh warna apa aja? Boleh, warnain sesuka hatimu. Tunggu. Kak Yun. Iya. Kok Obed udah lama nggak ikutku lagi ya? Oh iya ya. Sekolah minggu juga nggak pernah lagi, Kak. Paling dia males, Kak. Ngomong gitu Jo, Obed pasti punya alasan sendiri. Ya, alasan bener juga. Iya ya. Pasti Obed punya alasan sendiri kayak kata Kak Ajam. Coba nanti kalau Kak Junita ketemu, Kak Junita tanyain ya. Oke. Aduh, capek banget. banget. Aduh, Aduh. udah berapa lama kita laritin ya? Iya. Mama. Itu Itu kan kakak Obed. mana? Itu. Iya ya kayak Obed ya. Ayo tanya. Obed? Bener, ya sabarin ya. Hai Bet, Hai, Kak. olahraga juga kamu rupanya. Iyalah, kurusin badan. Iya, bagus. Udah lama nih gak lihat kamu kemana aja? Kemana-mana kok. Terus udah lama kamu gak pernah gak sekolah minggu. Kamu ditanyain tuh kemarin sama teman-temanmu. Masa sih? Kamu kemana, sakit ya? Enggak kok, sehat. Terus kok gak pulsi kemarin? Ayo, masih ada sesuatu nih. Cerita dong sama Kayun. Cerita nggak ya? Mama, ayo boleh semutis dulu. Tulis smoothies. Boleh deh. Obed mau nggak? Mau deh. Ayo, sambil kita cerita-cerita ya. Ya, Ayo, Nyesi mau rasa apa nih? coklat. Kalau Obed? Vanilla. Oke. Nah, Obed, sekarang cerita dong sama kakak. Kenapa kamu? Kok kamu gak ibadah lagi sih? Mama, aku mau ke toilet dulu ya. Jadi tapi ya, Oke, nanti balik sini lagi ya. oke. Nah, Obed ayo cerita sama kakak kenapa? Sebenarnya gini Kak, aku pasti akan ke gereja lagi, tapi nanti ya setelah Natal. Kenapa harus setelah Natal? Aku nggak bisa kasih persembahan apa-apa untuk ibadah Natal Kak. Aku juga nggak punya kado apapun untuk Tuhan Yesus Kak. Tidak ada yang bisa aku berikan atau aku lakukan untuk Tuhan Yesus. Aku juga nggak punya baju yang bagus kok Kak. Emangnya Tuhan Yesus butuh uang atau barang kamu? Maksud kakak? Yang Tuhan Yesus butuhkan itu kan cuma hati Obed. Tuhan Yesus tuh cuma butuh hati Obed yang sepenuhnya cinta sama Tuhan. Dan kayaknya Obed masih belum ngerti tentang persembahan deh. Bet, sudah banyak loh yang sudah Obed lakukan buat Tuhan. Masa sih Kak? Iya,
Udah banyak banget yang Obed persembahkan buat Tuhan Yesus. Apa tuh Kak? Nah, kalau Obed mau tahu, nanti ibadah Natal minggu depan, Obed datang ya. Tapi nanti aku pakai baju apa Kak? Terserahlah, nggak harus baju baru kok. Baju yang Obed punya aja. Oke deh. Kakak tunggu ya. Ya Kak. Hai Obed. Obed senang banget lihat kamu. Hai Kak Yun, hai Kak Tia. Wah, baju Obed bagus ya. Iya dong, kado Natal dari sepupu aku nih Kak. Kado Natal. Iya. Tuhan tahu banget ya apa yang Obed perlukan. Iya kayaknya. Yuk masuk yuk. Ayo, duduk sama-sama ya. Shalom. Shalom. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will have eternal life. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you, Jesus, 'cause I want to trust you more. So help me love you, Jesus, just like you love this world. So help me know you,
kita, yuk kita mari satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur kalau malam hari ini kami masih boleh merasakan perayaan Natal bersama-sama. Meskipun kami di rumah masing-masing, kami percaya kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan ada buat kami. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom kakak. Shalom. Kids Impact. Yes, I'm ready. Kita bersyukur banget malam hari ini kita masih bisa ibadah Natal online. Meskipun adik-adik di rumah, sukacita kita gak boleh berkurang ya. Pasti dong. Kita harus tetap bersukacita karena ini adalah hari yang besar, hari kita untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik di rumah kakak undang semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. It's the great day. Yuk digerak-geraki badannya ya, kita mau memuji Tuhan malam hari ini. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Kita mau jalan ke kanan. Walk, 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 walk in the light. Walk, Ke kiri. walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of. Lebih semangat lagi yuk. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Ke kanan kita mau jalan. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light. Sekarang kita mau dance ya kak. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dancing in the light. Siap semua kita mau lompat jump. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the Ayo semua light. kita lompat sambil angkat tangan kita. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light. Lebih semangat lagi yang di rumah. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of the Lord. Jumping in the light of the Lord. Jumping in the light of the Lord. Adik-adik yang di rumah lebih semangat lagi ya memuji Tuhan. Amin. Amin. Semuanya adik-adik lambaikan tangannya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hati
kita pada malam hari ini ada di rumah. Kita sambut kelahiran Tuhan di dunia ini, amin. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih semangat lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Semuanya tepuk tangan. Adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang malam hari ini Tuhan. Kami mau belajar berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Hanya
Yuk adik-adik yang kakak kasih dalam nama Tuhan Yesus, Kak Oktav undang kita bangkit berdiri yuk semua yuk, termasuk juga kakak-kakak, papa mama yang mengikuti ibadah Natal online Gereja Betel Indonesia Air Merapin Sungai Liat. Kita akan dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya nanti kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami datang menghadap Tuhan. Kami bersama-sama merayakan Tuhan Natal sekolah minggu. Tuhan terima kasih. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah lahir ke dunia ini. Tuhan selamatkan kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur buat cintamu, buat kasihmu yang luar biasa. Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Kami mau dengar pesan-pesan Natal ya Tuhan. Biarlah Tuhan urapi setiap kami, pimpin setiap kami. Beri kami hati-Mu, beri kami telinga untuk kami bisa mendengar dan kami bisa lakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman, katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, shalom adik-adik. Sebelum Kak Oktav cerita, tidak lupa Kak Oktav ucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Biarlah berkat Tuhan turun atas semua kakak-kakak, semua adik-adik, papa mama yang sedang ikut ibadah Natal online Gereja Betel Indonesia GBI Air Merapin di Sungai Liat ini. Nah, hari ini firman Tuhan mau pesan kepada setiap kita begini adik-adik. Kita baca dulu ayatnya ya. Kita baca sama-sama. Oke, sudah siap? Ya, semuanya bisa duduk dengan baik. Bisa pasang telinganya, dengarkan baik-baik. Dan firman Tuhan mau kita baca sama-sama ya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Adik-adik yang bawa Alkitab boleh buka di dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Bunyinya begini. Apapun juga yang kamu perbuat, apapun juga yang adik-adik perbuat, yang papa mama perbuat, yang kakak-kakak perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi kita baca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik, papa mama, kakak-kakak semua, firman Tuhan berpesan kepada kita, setiap apapun yang kita kerjakan, biarlah kita kerjakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, seperti kita tuh memberi untuk Tuhan, melayani Tuhan, bukan untuk melayani manusia. Nah, sebelum Kak Oktav lanjutkan firman Tuhan, kita akan nonton dulu sebuah video. Video ini diambil dari kisah di dalam Injil Matius tentang bagaimana Tuhan nanti waktu dia datang, dia akan memisahkan manusia jadi dua golongan. Yang pertama yaitu golongan domba dan yang kedua adalah golongan daripada kambing. Yuk kita nonton dulu videonya sebentar ya. Ya, kisah ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu berjaga-jagalah.
apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, kita sudah dengar, kita sudah lihat video bagaimana nanti Alkitab ceritakan dalam Injil Matius 25 bahwa Tuhan nanti akan datang yang kedua kali. Nah, siapa yang boleh ikut bersama-sama dengan Tuhan? Tadi Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan nanti datang di awan-awan, ya, Tuhan akan pisahkan orang-orang Kristen, adik-adik. Jadi orang Kristen itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Di atasnya dalam Injil Matius dikatakan nanti Tuhan juga umpamakan. Tuhan datang itu sebagai pengantin laki-laki dan ada 10 perempuan yang jadi mempelai wanita. 10-nya ini bicara tentang orang percaya, orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Tetapi yang 5 bijaksana, mereka bawa pelita, mereka bawa minyak. Yang 5 lagi adalah gadis-gadis bodoh. Jadi ke-10 gadis ini bukan bicara 5 yang Kristen, 5 yang bukan. Semuanya adalah orang Kristen. Demikian juga tadi domba dan kambing. Ini melambangkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Tetapi ada yang membedakannya adik-adik. Ya, Tuhan katakan nanti yang sebelah kanan itu seperti domba-domba. Yang sebelah kiri seperti kambing. Nah, ayat firman Tuhan berkata begini tadi. Di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-34 berkata, dan raja itu, siapa raja itu? Itulah Tuhan Yesus. Akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu domba yang sebelah kanan. Apa katanya? Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Artinya apa, Kak? Artinya begini, orang-orang Kristen yang golongan seperti domba tadi, itu akan Tuhan ajak masuk ke dalam kerajaan. Kerajaan apa ya? Yang sudah pasti kerajaan surga di mana Tuhan Yesus tinggal. Jadi artinya orang-orang yang seperti Kristen domba ini, dialah yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga.
waktu mereka disuruh masuk ke dalam kerajaan surga, tentunya yang domba-domba ini tanya, kok kami, yang kambing-kambing berkata, kok kami gak boleh masuk? Lalu Tuhan berkata begini, sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum tadi. Kan yang Kristen domba tadi tanya, kapan Tuhan kami pernah kasih Tuhan makan, kami pernah lihat Tuhan tuh lapar dan haus. Lalu Tuhan berkata lagi, waktu aku sendirian gak punya tumpangan, kamu kasih aku tumpangan, kamu berikan rumahmu untuk aku tinggal. Ketika aku sakit, kamu jenguk aku. Bahkan ketika aku dalam penjara, engkau besuk aku, engkau datangi aku ke penjara, engkau hibur aku. Lalu yang domba ini tanya, Tuhan kapan? Kapan kami melihat engkau di penjara? Kapan kami melihat engkau sakit? Lalu Tuhan berkata begini, ketika engkau melakukannya untuk orang yang paling hina, engkau sudah melakukannya untuk aku. Tadi Tuhan berkata begini adik-adik, kan dombanya bingung, yang kambing juga bingung. Iya, kapan kami melihat engkau sakit? Tuhan berkata kepada yang kambing, ketika kamu tidak lakukan kepada orang yang paling hina, kamu juga tidak melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Tadi domba itu bingung adik-adik, di situ di atas kepalanya ada tanda tanya. Kapan ya kami pernah kasih Tuhan makan? Kapan kami pernah memberi Tuhan tumpangan, memberi Tuhan baju, waktu Tuhan katakan aku telanjang. Kapan kami menjenguk Tuhan? Kapan kami lihat Tuhan sakit? Sekali lagi Tuhan berkata, waktu kamu melakukannya untuk orang yang paling hina, engkau sudah melakukannya untuk Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita ini, dari video tadi, dan firman Tuhan tadi, ada dua hal yang mau kakak sampaikan kepada kalian. Yang pertama begini, di sini ada gambar seorang anak perempuan, dia lagi kasih makan kepada seorang kakek-kakek jompo. Dia nggak kenal kakek ini bukan keluarganya, bukan saudaranya. Tapi adik-adik lihat, dia beri satu makanan kepada kakek ini. Bukan hanya diberi, dia suap kakek ini karena kakek tua ini sudah tua renta. Dia suapin dengan kasih sayang sampai kakek itu kenyang adik-adik. Nah bagian yang pertama yang mau Kak Ota sampaikan, waktu kita melayani sesama kita, berarti kita sudah melayani Tuhan adik-adik. Lalu adik-adik berkata, Kak, kapan ya aku melayani Tuhan? Nah di gambar selanjutnya kita akan lihat adik-adik. Ada satu kisah inspirasi. Adik-adik yang tahu, ada yang kenal gambar ini? Ada enggak? Coba. Oke, Kak Oktav kasih tahu. Ibu ini namanya Bunda Teresa. Bunda Teresa ini lahir tahun 1910 dan meninggal tahun 1997. Jadi usianya 87 tahun, cukup tua. Adik-adik dengar baik, nama Bunda Teresa atau Ibu Teresa sampai hari ini dikenal orang. Di dalam sejarah dipelajari, di dalam sejarah gereja nama ibu ini disebut. Orang-orang tidak pernah lupa nama ibu ini. Namanya sampai hari ini harum. Kenapa kok bisa harum? Bukan karena ibu ini pakai minyak wangi terus. Namanya harum karena perbuatannya baik. Perbuatannya dikenal banyak orang. Perbuatannya membekas kepada banyak orang. Selama dia hidup, dia tolong banyak orang. Ibu ini dia lahir di India. Memang dia bukan orang India asli. Dia ada keturunan darah dari negara Albania adik-adik. Tapi dia lahir di India. Dia besar di India. Dia mati di negara India. Nah adik-adik tahu negara India adalah salah satu negara dengan penduduk yang cukup besar jumlahnya di dunia ini. Kalau kau nggak salah nomor 4 ya. Nah adik-adik, karena penduduknya banyak, ya maka rata-rata penduduk negara ini sangat miskin adik-adik.
Banyak orang-orang yang terlantar, banyak orang-orang yang kelaparan, mati karena sakit. Mereka nggak bisa sekolah karena mereka hidup dalam kemiskinan. Nah, lalu ibu ini, adik-adik, dia seorang biarawati. Dia seorang Kristen Katolik, dia mengambil keputusan hidupnya, dia tidak menikah, dia berikan hidupnya untuk melayani banyak orang. Adik-adik lihat di gambar, dia peluk satu anak, dia kunjungi orang sakit, dia kunjungi orang di penjara, dia gunakan seluruh harta kekayaannya untuk biayai, adik-adik kasih makan orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar. Sehingga akhirnya tahun 87 kalau nggak salah adik-adik ya, dia mendapat penghargaan tertinggi dari badan dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia dapat hadiah Nobel dan dia juga dapat uang, adik-adik banyak sekali uangnya. Untuk apa uangnya? Uangnya bukan digunakan untuk dirinya adik-adik. Uangnya dia kasih makan kepada orang-orang miskin selama 1 tahun dia gunakan untuk beri orang miskin. Dia tidak sungkan, dia tidak merasa jijik untuk peluk orang di pinggir jalan, orang yang miskin, orang yang bau. Dia peluk, dia bawa ke rumahnya, lalu dia mandiin, dia kasih baju, dia kasih makan. Yang bisa dia sekolahkan, dia sekolahkan. Dan karena perbuatan ini banyak orang juga yang tersentuh. Akhirnya banyak orang yang memberikan uangnya, dananya, membantu ibu ini untuk mengentaskan, membantu orang-orang miskin di India. Dan adik-adik tahu ibu ini sudah meninggal. Sampai hari ini apa yang dilakukannya itu menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama. Dia lakukan perbuatan itu seperti dia lakukan untuk Tuhan. Dia nggak merasa jijik, dia nggak merasa kotor, nggak merasa terhina. Karena dia merasa, dia berkata begini, ketika aku melayani anak-anak ini, melayani orang-orang yang gak punya ini. Di situ aku melihat Tuhan. Aku melakukan ini seperti aku melakukannya untuk Tuhan. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan. Lalu adik-adik berkata, Kak, kami gak bisa seperti ibu ini. Kami gak punya banyak uang untuk menolong orang miskin. Adik-adik, Kak Okta mau kasih tahu. Ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, adik-adik bisa berbagi apa? Berbagi makanan. Siapa di sini yang pernah sekolah? Dan biasanya papa mama waktu sebelum pandemi kita sekolah, mereka kan kasih bekal untuk kita makan di sekolah. Entah berupa makanan, kue, nasi atau buah-buahan. Siapa di sini yang pernah ketika kita mau makan di kelas, tiba-tiba kita melihat ada satu teman kita, dia termenung, dia sepertinya sedih. Tapi dia gak berani ngomong, dia diam aja sambil pegangi perutnya. Biasanya kita tahu anak ini lapar. Siapa di antara kalian yang pernah buka kotak makanannya, lalu kalau ada kuenya 2, adik-adik tawarin 1 kepada teman kita. Yuk, aku punya 2, kamu boleh ambil 1 loh. Siapa yang pernah coba angkat tangannya? Wow, banyak. Coba kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, adik-adik bisa melakukan apa? Membersihkan ruangan. Siapa di sini yang sekolah pernah kerja bersihkan ruangan? Pasti pernah ya. Atau pada waktu sekolah minggu. Memang bukan tugas kita sih, tapi kita mau lakukan. Kita mau berkata, ini gereja, ini rumah Tuhan, ini juga rumah saya harus jaga tetap bersih. Lalu adik-adik tanpa disuruh, seperti di gambar ini, ada seorang anak perempuan, dia ambil sapu, dia ambil sekop, lalu dia bantu kakak-kakak sekolah minggunya untuk bersihkan sampah. Wow, siapa yang pernah? Wah banyak juga. Yang terakhir, adik-adik bisa lakukan ketika pulang sekolah, atau adik-adik lagi berjalan, tiba-tiba ada kakek-kakek tua, ada ibu-ibu tua yang mau nyebrang ragu, nanti ketabrak, atau jalannya pelan sih, karena mereka sudah tua. Lalu adik-adik ngomong sama mereka, Oma, Opa, mau nggak aku bantuin nyebrang sampai ke seberang? Pasti mereka senang adik-adik. Siapa di sini yang pernah lakukan itu? Wow, luar biasa. Coba sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Waktu kita lakukan itu adik-adik,
Seperti firman Tuhan tadi berkata, seperti Ibu Teresa juga berkata, ketika aku lakukan itu, aku sedang melakukannya untuk Tuhan. Waktu kita melakukannya untuk Tuhan, pasti adik-adik gak akan ngomel, gak akan ngeluh. Wah, ini kok ruangannya kotor, bukan aku yang kotorin, kok aku yang bersihin. Enggak adik-adik, kalau kita tahu kita lakukan itu untuk Tuhan, kita tidak akan pernah ngomel, kita tidak akan pernah berkeluh kesah. Itu yang pertama adik-adik, melakukan sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau kasih tahu yang terakhir, bahwa setiap apapun yang kita kerjakan, setiap apapun yang kita lakukan, dengar baik adik-adik, jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sekali lagi, semua yang adik-adik lakukan, kakak-kakak, papa mama lakukan, itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan juga di hadapan manusia. Di gambar ini, adik-adik, ini terjadi di satu negara Afrika. Nah, negara Afrika juga banyak negara-negara yang miskin adik-adik. Yang orangnya kelaparan, sakit penyakit banyak. Nah, salah satunya yaitu negara Nigeria. Negara ini seringkali dilanda kemiskinan, kelaparan, sakit penyakit. Nah, di sana adik-adik, waktu itu ada suatu kebiasaan orang-orang tua itu akan buang anak-anaknya, terlantarkan anak-anaknya di jalan. Karena mereka menganggap anak-anak kecil ini akan jadi penyihir-penyihir adik-adik. Padahal itu hanya sekedar isapan jempol, ya, kabar bohong. Lalu akibatnya apa? Banyak anak-anak yang dipukuli, disiksa sampai sakit, bahkan ada yang sampai mati. Dan setelah disiksa mereka ditinggalin di jalan, di tempat yang jauh, ditinggalin adik-adik sama papa mamanya. Sehingga anak-anak ini gak bisa tahu lagi jalan pulang, gak bisa kembali ke rumahnya. Akhirnya mereka hidup di jalanan, mereka makan apa yang mereka temukan. Kalau mereka temu makanan bekas di tong sampah, mereka makan. Mereka ketemu air yang sisa, mereka minum. Mereka kelaparan, mereka gak pernah punya baju. Seperti di gambar ini, anaknya ini telanjang karena gak punya pakaian. Nah, seorang wanita adik-adik, tubuhnya sih kayaknya tatoan, kayaknya ngeri ya. Tapi hatinya enggak adik-adik, hatinya baik. Dia adalah seorang dari negara Denmark, negara Eropa adik-adik. Dia tinggalkan negaranya. Di sana sih nyaman, di sana enak hidupnya. Dia enggak kekurangan sesuatu. Waktu itu dia masih belum menikah adik-adik. Dia seorang pemudi, belum menikah. Dia datang ke Afrika, tinggali negaranya. Dia bergerak dalam bidang kemanusiaan. Dia temukan anak ini, adik-adik lihat di gambarnya ya, hanya kulit membungkus tulang, kotor, bau, kelaparan, kedinginan di jalan. Lalu dia jongkok, dia kasih biskuit yang dia punya, dia kasih minum yang dia punya. Namanya Anja Ringrin, adik-adik, wanita ini. Itu terjadi tahun 2015 di negara Nigeria. Nah, adik-adik tahu, lalu dia bukan hanya kasih makan, kasih minum. Dia kasih tumpangan, dia berikan rumahnya untuk merawat anak ini. Dia berikan vitamin, dia berikan makanan, dia berikan obat. Dia berikan baju adik-adik, segala yang dia punya diberikan. Sampai beberapa tahun kemudian, anak ini jadi besar. Anak ini dikasih nama Hope oleh wanita ini. Ini gambarnya adik-adik. Lihat ya, udah beda ya. Sekarang tubuhnya udah gemuk. Dia sudah bawa tas rupanya. Dia disekolahin oleh Anya ini. Dia gak sakit-sakitan lagi, udah pakai sepatu. Wah, pasti anak ini senang luar biasa. Walaupun dia gak tahu siapa papa mamanya, tapi yang dia tahu sekarang dia punya orang tua yang baru. Akhirnya Anya ini menikah dengan orang Nigeria juga. Dan orang inilah yang jadi papa mama angkat daripada si Hope ini adik-adik. Nah, dengar baik adik-adik. Jerih payah yang dilakukan oleh Anya ini tidak akan pernah sia-sia. Bukan hanya satu anak ini yang dia tolong. Ada puluhan bahkan ratusan anak-anak di Nigeria yang hari ini mereka diselamatkan. Mereka jadi orang-orang besar. Mereka jadi orang-orang yang berguna karena tangan Anya Ringren ini adik-adik dia tolong. Tapi yang lebih penting begini adik-adik. Sebagai penutup Kak Otak mau kasih tahu. Apa yang adik-adik lakukan
untuk menolong sesama, untuk menolong orang lain, untuk melayani Tuhan. Dengar baik, itu tidak akan sia-sia. Suatu saat adik-adik, tadi dikatakan waktu Tuhan datang yang kedua kali, dia pun buka pintu surga. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata begini, waktu kita ada di pintu surga, Tuhan berkata, terimalah kerajaan yang kusiapkan bagimu. Masuklah ke dalam kerajaanku, ke dalam pesta yang kusiapkan bagimu. Dan adik-adik lihat, di sana ada banyak orang sedang menunggu anak ini. Mungkin anak ini berkata, Tuhan, aku melakukan enggak yang besar, tapi aku melakukan yang kecil. Lalu tiba-tiba kau tak bayangkan ada satu anak yang sudah masuk kerajaan surga lebih dulu. Lalu dia datang sama Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan Yesus, dulu aku pernah kelaparan, aku gak punya makan, tapi karena anak ini dia berbagi makanan dengan aku bisa kenyang, bahkan aku bisa mengenal Tuhan Yesus. Dia pernah ceritain tentang Tuhan Yesus, tentang cita Tuhan kepada saya. Lalu saya ambil keputusan untuk jadi orang Kristen, untuk jadi orang percaya. Saya dibaptis dan hari ini saya ada di sini karena apa yang dilakukan oleh anak ini. Adik-adik dengar baik, betapa bangganya Tuhan. Dia berkata, nak, bagus sekali perbuatanmu. Engkau sudah melakukan hal yang besar yang tidak kau sadari, tapi itu bisa mengubah orang banyak. Mari masuklah ke dalam kerajaanku. Hari ini adik-adik, kau tak mau pesan satu, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan, amin. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Kalau engkau bisa lakukan untuk orang lain, lakukan itu. Hari-hari ini bukan hanya orang kelaparan makanan, minuman. Di luar sana, Alkitab berkata, ada banyak orang yang lapar, haus akan firman Tuhan. Mereka butuh Tuhan, mereka butuh keselamatan. Kau tak mau kasih tahu, ada tugas adik-adik, tugas kakak-kakak, tugas papa mama untuk beri makan orang itu. Beri makan apa? Beri makan firman Tuhan. Kasih tahu kepada mereka bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa memberikan damai. Biarlah di hari Natal ini ada pesan firman Tuhan untuk kita juga memberi makan kepada banyak orang. Bukan hanya secara jasmani makanan dan minuman, tetapi makanan akan firman Tuhan, keselamatan. Kasih tahu kepada orang-orang di luar bahwa ada Yesus yang mengasihi, ada Yesus yang menyembuhkan, ada Yesus yang menyelamatkan orang berdosa. Amin. Yuk kau undang kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Papa, mama, kakak-kakak, semua kita bangkit berdiri. Siapa di sini yang mau berkata hari ini, Tuhan, ini aku, pakai hidupku untuk terus melayani sesama, melayani Tuhan. Yang mau, ayo angkat tangan kanannya kepada Tuhan. Biarkan musik menyembah Tuhan. Semua angkat tangan adik-adik kepada Tuhan. Yang kedua, kau tak mau pesan buat kakak-kakak sekolah minggu. Kau tak tahu, mungkin kau capek. Mungkin kau sudah keluarkan uangmu, engkau keluarkan kepandaianmu, engkau keluarkan segala jerih payahmu. Mungkin ada orang-orang yang tidak menghargai apa yang kau lakukan. Mungkin apa yang kau kerjakan tidak diingat orang, tidak dipuji orang. Tapi hari ini kau tak mau kasih tahu, ada Tuhan Yesus yang menghargai, ada Tuhan Yesus yang melihat apa yang kau kerjakan. Dan kelak nanti ketika Tuhan panggil engkau, Tuhan akan berkata juga, baik sekali hambaku, engkau sudah setia dengan perkara-perkara kecil. Dan sekarang masuklah ke dalam kerajaan yang kusiapkan kepadamu. Mari kakak-kakak, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kau boleh berkata, berdoa, yuk berdoa. Berkata doa begini, Tuhan, ini hidupku ya Tuhan. Aku mau berikan seluruhnya kepadamu. Adik-adik juga boleh berkata, Tuhan, ini hidupku sejak kecil. Aku mau persembahkan untuk Tuhan, untuk terus berbuat baik. Adik-adik boleh berdoa. Papa
Papa Mama juga boleh berdoa. Pakai setiap kami Tuhan di tempat ini. Pakai setiap kami untuk kasih makan banyak orang. Beritakan firman Tuhan kepada banyak orang. Kami ingin melihat banyak orang di kota ini diselamatkan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Katakan hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Mari adik-adik nyanyikan. Dan Tuhan yang memandang Dia cari hati hamba yang selalu kau cari. Yang kau temukan di dalam. Katakan selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Baik itu Papa Mama, kakak-kakak sekolah minggu yang melayani Engkau dengan setia sepanjang tahun ini. Baik secara online Tuhan, dan juga setiap adik-adik, bahkan siapa saja yang sedang ikut ibadah Natal online ini Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat-Mu turun atas mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada mereka yang sakit saat ini dan mereka sedang menyaksikan Tuhan, mengikuti acara ini, Tuhan kami sepakat berdoa biarlah Tuhan sembuhkan mereka, jamah mereka oleh bilur-bilur Yesus. Biarlah mereka mengalami kesembuhan. Mereka yang sedang bersedih, berduka ya Tuhan, karena mereka mungkin ditinggalkan oleh papa mama mereka. Mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasih karena pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan penghiburan. Tuhan kirim orang-orang untuk menolong, membantu, menopang mereka. Hamba juga berdoa Tuhan buat papa mama. Tuhan berkati mereka, berkati papa mama, beri umur panjang, sehat, berkati pekerjaan mereka. Berkati untuk Bapak Gembala di tempat ini Tuhan, serta Ibu, dan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah Tuhan terus urapi mereka. Kami juga berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Mari kakak-kakak angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat kakak-kakak yang setia. Terima kasih untuk apa yang mereka kerjakan untuk Engkau Tuhan. Bapa berkat-Mu turun atas mereka. Diberkatilah Engkau. Diberkatilah Engkau Kak. Engkau akan terus berjalan maju. Tuhan akan beri kekuatan, kesehatan. Tuhan akan menggenapi rencananya dalam hidupmu. Sampai pekerjaannya selesai dalam hidupmu. Diberkati apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan akan terus angkat kau naik dan bukan turun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap pesan firman-Mu hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kami diberkati. Terima kasih Bapak. Tuhan selamat Natal. Terima kasih Tuhan.
Setiap kami merayakan Natal, kami bisa mengenang kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Bila hari ini Engkau tersenyum Tuhan, Engkau disenangkan dengan setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Shalom adik-adik, sekali lagi selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan kita terus berdoa, biarlah pandemi ini selesai, kita bisa ibadah seperti biasa lagi. Tuhan memberkati. Dadah. Kak Yun, kok Obed di luar? Iya, padahal tadi duduk di dalam loh Kak. Masa sih? Katanya mau ke WC. Oh, kalau gitu kita samperin aja yuk, kita tanya yuk. Ayo. Obed, kok di sini? Kak Yun tahu nih, pasti Obed masih ngerasa nggak bisa kasih kado Natal kan buat Tuhan Yesus. Iya Kak. Jadi gini kisahnya Kak El. Obed pernah cerita, dia ngerasa nggak bisa kasih apa-apa buat Tuhan Yesus. Nah, tadi Obed kan udah dengar kan pesan dari Kak Oktav? Dengar kok Kak, apa yang Kak Oktav bilang? Kak Oktav bilang, apa yang kita lakukan untuk orang, itu artinya kita lakukan untuk Tuhan. Kak Yun, tahu nggak? Kak Elis masih inget loh, waktu Obed ini pernah loh, dia kasih uang jajannya ke tukang sapu di jalanan. Wih, keren banget. Dan Kak Elis juga masih inget, waktu itu Obed pernah cerita sama Kak Elis, dia pernah membagiin rotinya kan, karena teman sekelasnya itu nggak bawa bekal. Iya, Kak Elis juga perhatiin kalau selesai ibadah Obed itu selalu bantuin kakak-kakak sholat minggunya bersih ruangan. Iya, aku juga pernah lihat. Iya. Kak El, aku juga pernah lihat Obed bantuin opa-opa nyebrang jalan waktu itu. Wih, Ingat nggak? keren dong. Mama Obed juga pernah cerita loh. Itu ya? Obed waktu itu nyisihin uang jajannya, buat Nah. beliin namanya baru buat anak-anak panti asuhan. Nah, itu semua udah Obed lakukan buat Tuhan. Jangan pikir hanya Obed mau kasih kado aja seperti teman-teman yang lain. Obed nggak kasih yang terbaik. Tuhan Yesus tuh seneng karena Obed sudah melakukan yang kayak tadi, yang kayak Elis cerita tadi. Apalagi Obed terus lakukan itu buat Tuhan Yesus. Udah keren kok. Bener Kak, kalau begitu Obed jadi lebih semangat lagi deh. Nah, Dan kalian Obed suka nih jadi dengarnya. akan lebih sering lagi ibadah Kak. Betul itu, harus sering-sering ibadah ya. Iya dong. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa Matius 25 ayat 40 yang selalu mengajarkan kita untuk selalu berbuat hal-hal yang baik, Kak. Karena kalau kita melakukan itu, kita juga melakukannya buat Tuhan. Dan itulah persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Betul. Nah adik-adik gimana? Semua sudah mengikuti ibadah ini dari awal? Sekarang tibalah kita di sesi tantangan. Kira-kira apa ya tantangannya? Tantangannya mudah kok Kak Grace. Adik-adik di rumah cukup menghafal ayat hafalan yang ada di layar berikut ini. Nah setelah dihafal kalian harus kirim ke nomor yang tertera di layar. Kakak tunggu ya. 5 orang yang paling cepat akan kakak berikan kado Natal. Kami dari Sekolah Minggu GBI Air Merapen mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus